Pemirsa, pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir. Hingga kini BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus mendata jumlah korban yang terdampak bencana tersebut. Banjir yang merendam puluhan rumah di Kampung Tugu, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyisakan material lumpur tebal di permukiman. Warga sejak pagi mulai membersihkan rumah mereka. Akibat banjir ini perabotan dan alat elektronik rusak. Sebagian bahkan hilang terbawa arus banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 rusak parah. Saat ini warga yang rumahnya tidak bisa ditempati terpaksa mengungsi di rumah kerabat, tetangga dan saudaranya. Ibu ke sana langsung air itu. Airnya dari mana itu, Bu? Airnya dari sana, dari belakang. Ada tuh mana yang bisa diselamatin. Berarti semua pakaian. Pakaian juga tuh pada hancur lemarinya. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi ini merendam ratusan rumah milik warga yang tersebar di 8 titik. Saat ini BPBD terus mendata jumlah warga yang terdampak akibat bencana ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan News melaporkan. 10 kelurahan di Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah kembali dilanda banjir. Akibat banjir, sebagian warga mengalami gangguan kesehatan. Banjir kembali melanda Kecamatan Genuk, Semarang dengan ketinggian air mulai dari 40 hingga 50 cm. Hampir sepekan, 10 kelurahan di wilayah ini terdampak banjir. Upaya penanganan warga terdampak banjir pun terus dilakukan. Salah satunya masalah kesehatan. Sejumlah posko kesehatan dibangun dan disediakan mobil puskesmas keliling. Akibat banjir, sebagian warga alami demam maupun penyakit kulit. Sementara anak-anak mayoritas terserang demam. Jadi untuk keluhan yang sering itu gatal-gatal karena memang airnya kan bercampur ya. Kemudian yang kedua batuk pilek panas. Seperti tadi ada pasien kejang juga. Jadi sebenarnya anak ini sudah di depan, kemudian pulang ke rumah ternyata kejang dibawa ke sini lagi. Banjir yang kembali melanda membuat pihak kecamatan akan membuka dapur umum untuk kebutuhan makanan warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gledis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara. Dalam sidang putusan yang Selasa kemarin digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita ini terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gledis. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara. Nikita juga dijatuhi pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Nikita Mirzani telah menjalani penahanan selama 8 bulan hingga menjalani sidang vonis. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya Pak Hakim, kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Pemirsa, gudang dekorasi perlengkapan pesta di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Selasa siang terbakar. Besarnya kobaran api ini membuat 4 rumah di sekitar lokasi kejadian ikut terbakar. Kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah material yang berada di dalam gudang perlengkapan pesta di Jalan Udayana, Kampung Makassar, Jakarta Timur.
Kobaran api juga merambat ke 4 rumah berlantai 2 di dekat lokasi kejadian. 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan gudang. Yang terbakar ya material-materialnya gitu khususnya. Nah, untuk peluncuran yang kita luncurkan 13 unit dengan personil kurang lebih 60 personil. Demikian. Kendalanya? Untuk kendala tidak ada. Kebetulan sumber air juga lancar, ada di sekitar kita dan unit juga bisa merapat ke depan TKP. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga alami korsleting listrik di bagian mesin mobil pickup pengangkut tembakau terbakar di Jember, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar mobil pickup pengangkut tembakau di Jalan Raya Pakusari, Jember, Jawa Timur. Api semakin membesar melahap bagian depan mobil, sementara sang sopir langsung keluar menyelamatkan diri. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung hujan mengguyur kawasan tersebut hingga membuat api cepat padam. Diketahui mobil tiba-tiba terguling saat melaju dari arah Mayang menuju Pakusari. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ditangani petugas Satlantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang santriwati tewas setelah bangunan pondok pesantren di Desa Cinengah, Bandung Barat, Jawa Barat ini tertimpa longsor. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras terus-menerus melanda kawasan itu. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi seorang santriwati yang tertimpa longsor setelah hujan lebat yang terus-menerus mengguyur wilayah Kecamatan Ronggah, Bandung Barat. Tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa bangunan pondok pesantren atau Hiriah yang berada di belakangnya. Akibatnya bangunan pondok pesantren dan madrasah sanawiyah rusak berat. Seorang santriwati ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Sementara hujan tiba-tiba dan kami juga pihak pesantren mengalami kesulitan waktu evakuasi para santri. Sampai ada yang jalan ini atap dan satu yang tidak bisa diselamatkan. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan mengingat curah hujan di wilayah Bandung Barat masih cukup tinggi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. 10 kelurahan di Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah kembali dilanda banjir. Akibat banjir, sebagian warga mengalami gangguan kesehatan. Banjir kembali melanda Kecamatan Genuk, Semarang dengan ketinggian air mulai dari 40 hingga 50 cm. Hampir sepekan, 10 kelurahan di wilayah ini terdampak banjir. Upaya penanganan warga terdampak banjir pun terus dilakukan. Salah satunya masalah kesehatan. Sejumlah posko kesehatan dibangun dan disediakan mobil puskesmas keliling. Akibat banjir, sebagian warga alami demam maupun penyakit kulit. Sementara anak-anak mayoritas terserang demam. Jadi untuk keluhan yang sering itu gatal-gatal karena memang airnya kan bercampur ya. Kemudian yang kedua batuk pilek panas. Seperti tadi ada pasien kejang juga. Jadi sebenarnya anak ini sudah di depan, kemudian pulang ke rumah ternyata kejang dibawa ke sini lagi. Banjir yang kembali melanda membuat pihak kecamatan akan membuka dapur umum untuk kebutuhan makanan warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan.